Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Aradea dari kelas P4F dengan NIM 122202025. Di video ini saya akan merekap ulang hasil diskusi dari kelompok 1 tentang tinjauan umum media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, agar dapat dipahami apa yang disampaikan, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Nah, lalu ada perkembangan media pembelajaran yang mulai pada era 1600-an, yang pada saat itu media pembelajaran hanya menggunakan buku yang ditulis berjudul Orbis Sensualium Pictus atau dunia tergambar. Nah, lalu pada era 1900-an media pembelajaran mulai berkembang dengan adanya papan tulis hitam, kapur, dan juga penggaris kayu yang banyak digunakan pada masa itu. Kemudian pada era 2000-an, media pembelajaran berganti dari papan tulis hitam dan kapur menjadi papan tulis putih dan spidol. Juga OHP sudah diganti dengan LCD. Dan pada abad 21 jauh lebih berkembang lagi dengan media proyeksi diam, media audio, media film, dan media berbasis komputer. Nah, lalu media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama media visual yang berisi peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta atau globe. Nah, yang kedua itu media audio atau dengar ya, yang berisi laboratorium bahasa, radio, dan alat perekam pita magnetik. Dan yang ketiga itu media audio visual yang berisi televisi, video, kaset, dan film bersuara. Nah, lalu ada karakteristik media pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fiksatif, yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, yang kedua itu manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan yang ketiga itu distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Lalu ada urgensi dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dengan menggunakan rancangan media pembelajaran yang tepat diharapkan mampu mengarahkan dan mendorong optimalisasi pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan daya kreativitas peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua itu sebagai tuntutan paradigma baru. Nah, paradigma baru pendidikan mengharuskan tenaga pendidik untuk berperan, bukan hanya untuk sekedar memindahkan pengetahuan atau transfer ilmu kepada peserta didik, melainkan juga harus menjadi fasilitator, perancang pembelajaran, mediator, dan bahkan sebagai manajer dalam ruang kelas. Nah, karena itu peserta didik diharapkan bukan hanya sekedar menghafal dan mengerti serta menguasai isi pembelajaran, namun juga mampu untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan sesuatu. Nah, yang ketiga itu suatu kebutuhan pasar. Nah, penggunaan media pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar agar lulusan yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.